Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Di kitab yang merah yang penerbit Jabal, hadisnya hadis nomor 159 halaman 37 yang kitab ini. Di kitab yang terbitan Insan Kamil, hadis nomor 171 halaman 61. Melanjutkan kajian bab waktu sholat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 5 waktu sholat, dari mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan sekarang kita bahas beberapa toleransi, termasuk waktu-waktu terlarang di dalam sholat. Waktu sholat yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shtaddal harru, apabila panas sangat menyengat, fa'abridu, tunggulah agak dingin, bisolati, untuk sholat. Fa inna, maka sungguh, syiddatal harri, panas yang sangat menyengat itu, min faihi jahannam, bagian dari hembusan neraka jahannam. Ini hembusan neraka jahannam bagian dari hal yang gaib, ya, yang kita tidak tahu. Cuma kemungkinan besar ini tasbih, ya, atau perserupaan. Jadi panas yang sangat menyengat itu ibarat hembusan dari neraka jahanam. Kalaupun dohir, ya kita beriman, dan susah disaintifikasinya, ya. Ini harus, entah mungkin kalau ada nanti saintis muslim bisa membuktikan bahwa panas itu memang ada hembusan dari neraka jahanam terdeteksi, ya, ke atas langit, wallahu a'lam. Fikihnya, istadal haru itu puncak panas tengah siang. Standarnya standar orang Arab tahu. Da buat kita mah asar oge di Arab mah panas we. Waktu duha juga di Arab mah panas we. Saya baru tanya kemarin yang baru pulang umroh, kumaha panasnya cenah di Arab mah. Ayeuna teh menjelang musim dingin panas we. Ini standarnya standar orang Arab, ya, orang Makkah, Madinah. Dan khusus kayak tadi sini ketika di Madinah. Jadi kalau di Madinah kan tidak terlalu panas seperti di Makkah, ya. Banyak pohon, kebun-kebun kurma. Kalau di Makkah tandus tehnya anwe gitu. Dalam konteks kita juga sama. Jadi ketika di puncak panas tengah siang itu, Nabi menganjurkan atau memerintahkan jangan dulu sholat duhur, tunggu sampai agak dingin. Para ulama menyebutkan sampai ada bayangan yang cukup, ya. Itu kan bayangan itu kalau dijamkan sekarang kurang lebih 1 jam. Jadi kalau sekarang dulu setengah 12, tunggu sampai jam 1 atau setengah 2, tapi nggak sampai ke asar.
Dan ini berlaku untuk daerah yang memang tidak ada tempat berteduh. Zaman Nabi kan masjid itu tidak ada tempat berteduh. Kalau sekarang di Makkah dan di Madinahnya sendiri sapanas-panasna tiis. Jadi hadis ini di Makkah, di Madinah pun sekarang sudah tidak diamalkan. Kenapa? Dalam konteks masjidnya itu sudah dingin. Sama di kita, ya. Di kita ini nggak boleh dijadikan dalih ku santri. Nah, can sholat pancen usah dina hadis naoge. Para linter santri mah ngadalil deh. Ini hadis di situasi yang memang panas nyengat, ya wajib sholat di awal waktu. Misalkan mungkin bapak sedang safar ya di perjalanan atau sedang camping atau ada di tempat terbuka ya, yang tidak mungkin sholat ketika panas terik, ya nanti ditunggu saja sampai agak dingin 1 jam atau 1-2 jam sesudah waktu duhur, tapi enggak masuk ke asar. Yang kedua dari Rafi bin Khadij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi. Asbihu itu teranglah dalam waktu subuh, fa innahu a'dhamu li ujurikum, maka sungguh itu lebih besar untuk pahala kalian. Ada yang memahami yang dimaksud teranglah di sini, sholat subuh itu lebih baik pahalanya kalau sudah terang. Ya, makanya ada ketika saya dulu ke Jogja tahun berapa ya lupa lagi, sekitar 2010-an lah. Ustaz, cina di sini mah ada cina kelompok muslim nyebut-nyebut salafi tapi nggak semua. Jadi cina sholat itu borang, ya orang geus balalubar, tamaka kara sholat. Jadi udah agak terang ya, kalau kita mungkin ukurannya sudah setengahnya ya, sudah 1 jam dari adzan subuh baru sholat karena menunggu terang ya. Dan di Turki katanya juga demikian. Yang pernah ke Turki sholat subuh tes baru ramai nggak ada guancang gitu. Tentu fikih itu keliru kata para ulama. Yang dimaksud asbihu itu sampai teranglah. Kan sudah kita bahas di hadis yang kemarin, Nabi itu sholat subuh bighalasin ketika masih gelap. La yakadu ya'rifu ba'dun ba'dun. Jadi kalau sholat subuh zaman Nabi nggak kenal nih yang sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa. Saking poek kan belum zaman listrik ya. Sampai beres sholat itu ya'rifar rajulu jalisahu. Beres sholat subuh itu sudah kenal nih yang sebelah kanan siapa. Di zaman Nabi itu sholat subuh ketika gelap, beresnya sudah agak terang. Kita sudah bahas kemarin dari penelitian Prof. Thomas Jamaluddin ya, itu kurang lebih 3 derajat. 1 derajatnya kan 4 menit. 4 derajat, jadi kurang lebih 16 menit. Rasulullah SAW sholat subuh. Nah udah 16 menit mah kelihatan ya. Dia mah hese ya, karena sudah zaman lampu. Ini kalau di alam luar ya, di alam bebas yang tidak ada listrik, itu penelitian beliau ya, di Labuan Bajo yang tidak ada polusi cahaya itu kurang lebih 16 menit, 4 derajat. Jadi tiap 1 derajat dipoto pakai kamera canggih, foto lagi. Nah itu udah 4 derajat baru kelihatan sekeliling, bisa ningali, kenal gitu nih siapa. Kalau dihitung lewat menit ya kurang lebih 16 menit berarti Rasulullah SAW sholat subuh ya. Jadi kalau sholat subuh agak panjang sabar saja ya, sunnah. Cangkel tinggal duduk, nggak usah protes ke imam. Memang sunnahnya begitu.
Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala man adraka minas subhi raq'atan, siapa yang sampai dari subuh 1 rakaat qabla an tatlu asyamsu, sebelum terbit matahari, faqad adraka subuh, maka sungguh dia telah sampai mendapatkan atau sah salat subuhnya. Wa man adraka raq'atan minal asri, siapa yang sampai 1 rakaat dari asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asra, maka sungguh telah sah salat asarnya. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha nahwahu wa qala sajdatan badala rakaah, tapi kalimatnya sajdah. Sajdah berarti 1 sujud saja sebelum terbit atau terbenam matahari. Ini hadis menunjukkan bahwa kalau seseorang terlambat, tentu terlambatnya karena udzur syar'i. Adzan maghrib teh salat asarnya belum beres, lanjutkan terus salat asar. Bahkan salat asarnya baru 1 rakaat, 3 rakaatnya sudah di waktu maghrib sah begitu. Sama subuh juga ya, bangun-bangun itu menjelang terbit matahari, kaburu sarokaatnya lagi sudah terbit matahari, maka itu sholatnya sah. Maksudnya jangan berhenti, lanjutkan saja. Bahkan nanti ya ada hadisnya, kesiangan pun gak apa-apa. Nabi pernah kesiangan 1 kali, awas dong dijadikan dalil sunnah. Tuh cenah kaborangan teh sunnah aya dina hadisna. Nabi pernah kesiangan 1 kali di perjalanan malam yang melelahkan, ya, sampai Nabi hampir jatuh menjelang subuh itu saking kutunduh. Maka Nabi istirahat. Itu pun usul sahabat, kata Nabi, siapa yang siap berjaga ngarah teu keberangan subuh? Ta Bilal, saya Bilal lagi tibra kesiangan sholat subuh sampai terang ya, terik matahari baru bangun. Nabi kemudian sholat sebagaimana biasa, adzan, qobla subuh, qomat, terus sholat subuh. Jadi adzan qomatnya tetap ada meski kesiangan. Asal tong dikanumikeun mun di urang mah bahaya pe omongan naon cenah teh adzan we kieu. Yang kedua juga sholat qobla subuhnya tetap ada meski sudah kesiangan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu, tidak ada salat sesudah subuh hingga terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu, tidak ada salat ba'da asar sehingga terbenam matahari. Maka dalam rangkaian rawatib itu 8 waktu kecuali 2, ba'da subuh dan ba'da asar, nggak ada. Kalau qobla duhur, qobla subuh ada, qobla duhur ada, ba'da duhur ada, qobla asar ada, ba'da asar nggak ada, qobla maghrib ba'da maghrib ada, qobla isya ba'da isya ada. Tapi kalau yang ba'da asar dan ba'da subuh nggak ada. Cuma memang nanti ada 2 fikih. La sholata di sini itu apa maksudnya? Ada yang menilai umum sholat apa saja termasuk tahiyatul masjid, syukur wudu nggak boleh. Ya, ba'da asar sampai maghrib nggak boleh. Ba'da subuh sampai terbit matahari nggak boleh. Ada juga yang membatasinya pada sholat sengaja ba'da subuh dirutinkan. Jadi ba'da subuh beres sholat subuh ngahaja we sholat sunat tuh nggak boleh. Ba'da asar ngahaja dirutinkan sholat ba'da asar itu nggak boleh. Tapi kalau tahiyatul masjid, syukur wudu katanya boleh. Ya. Saya pribadi ihtiyat, hati-hati ikut yang pertama.
termasuk mau sholat jenazah pada subuh, kajian qobla subuh. Ya. Pada subuh tunggu terang. Kayak cete ngaji heula, geus ngaji urang ka ditu, ya. Menyolatkan. Pernah juga dulu saya pulang dari Garut, ya, tetangga saya persis. Pas adzan asar mau menyolatkan pada asar, minimalnya makruh ya. Kalau yang diperselisihkan itu makruh. Saya nggak berani menyebut haram, makruh. Saya cina da bari di Canak ka Cilacap, ayeuna jam 5. Nya ayo kita ngiring ka Cilacap karena nggak ada perwakilan jamaah masjid, ketua DKM, ketua RT, aramungeun nya kapaksa we ngawakilan. Saya menyolatkannya di sana di Cilacap jam pagi-pagi, ya, pada terbit matahari sebelum dikuburkan. Tuh silakan. Jadi kalaupun ada bapak yang ikut fikih, yang dimaksud tidak boleh sholat di sini mah sholat rawatib. Kalau tahiyatul masjid boleh, subuh boleh, ya silakan. Bapak yang tidak sependapat nggak usah memponis bid'ah, nggak usah. Memang fikihnya begitu. Tapi yang ingin ihtiyat, hati-hati seperti yang saya pilih, karena sesuatu yang diperdebatkan, diperselisihkan itu kan syubhat, ya, makruh. Ya udah, kan intinya larangan. Jadi kalau intinya larangan berarti makruh. Kalau intinya yang dilarang itu berarti sebaiknya tidak diperselisihkan kebidahannya. Jangan bilang sugane sunnah, enggak, takut tidak boleh, itu bukan bid'ah. Hal yang sama juga fikih tersebut berlaku di hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir. Ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami sholat pada 3 waktu itu dan menguburkan orang yang mati. Yang pertama, hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit mulai muncul hingga tinggi. Nah ini makanya sholat isyraq itu harus ada jeda dari terbit matahari. Jedanya ya minimal 1 derajat 5 menit. Jangan langsung sholat, tunggu dulu 5 menit, udah agak terang baru. Kemudian wahina yaqumu qaimud dhahira hatta tazula syamsu, ketika tegak bayang-bayang, maksudnya tegak matahari, ya, qaimud dhahira di waktu zuhur, hatta tazula syamsu, sehingga bergeser matahari. Kalau dulu ya zaman masjid saya di atasnya itu ada jendela kunaon gitu, ada kaca di atas. Kata sesepuh, mun cenah teh jang ciri katingal kan bayang-bayang deh dari mulai sebelah kiri misalkan, ya, lalu ke kanan. Nah pas tengah-tengah itu sudah menjelang waktu duhur, udah geser dikit, nah itu yang disebut tergelincir matahari, itu waktu duhur. Nah di waktu tengah-tengah sampai geser dikit itu nggak boleh sholat, nggak boleh menguburkan yang mati. Berarti kalau ditarik ke duhur 5 menit atau 4 menit sebelum duhur. Kan kalau duhur sudah bergeser 1 derajat. Kalau tengah-tengah berarti sebelum duhur, 4 menit sebelum duhur tuh nggak boleh sholat. Wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari hampir terbenam, hingga terbenam. Nah jadi kalau disambung dengan hadis yang tadi, berarti nggak boleh sholat itu dari ba'da subuh sampai ketika terbit matahari hingga agak tinggi matahari. Nggak boleh sholat itu ketika matahari di tengah titik kulminasi, yaitu qobla duhur. Dan tidak boleh ba'da asar hingga matahari menjelang terbenam, hingga terbenam. Ini 3 waktu, ya, kalau disimpulkan.
itu waktu-waktu yang makruh sholat, sebaiknya tidak. Meski kalau sekali lagi Bapak Ibu ada yang ikut pendapat mazhab Syafi'i, yang dilarang itu sholat rawatib. Kalau sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudu, jenazah boleh, yang jelas ada sebabnya ya mangga. Tapi seandainya memang demikian, pasti ada penjelasan dari Nabi. Ya, itu yang membuat Imam As-Sunani menyebutkan subhat tetap dilarang. Nabi enggak menjelaskan keterangan tambahannya. Ya. Kalau memang ada keterangan tambahan dikecualikan sholat tahiyatul masjid, ya pasti Nabi menjelaskan. Ini Nabi enggak menjelaskan, ada pengecualian. Jadi yang lebih amannya di 3 waktu sholat itu jangan sholat. Wal hukmu sani, nah ini menunjukkan ada pengecualian. Kalau yang kedua, yang ketika tengah hari, inda Syafi'i, riwayat Syafi'i, min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah bisa nadin doib, sanadnya doib, ada pengecualian, illa yaumal jumu'ah, kecuali hari Jumat. Wa kadza li Abi Dawud an Abi Qatadah, nawu dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah. Hadis doib itu kalau ada penguatnya jadi hasan kan. Nah ini jelas ada pengecualian, boleh berarti. Dan dikuatkan nanti oleh hadis-hadis tentang sholat Jumat. Bapak-bapak kan sholat Jumat disyariatkan oleh Nabi, sholat menunggu imam naik mimbar hingga imam naik mimbar. Kalau imam naik mimbar itu kan sudah masuk waktu duhur, berarti menjelang duhur pun boleh, karena ada pengecualian hingga imam naik mimbar, berarti boleh sholat. Jadi inti darma terkedah 5 menit deh keadaan udah, silakan lanjut saja sampai imam naik mimbar, pengecualian. Nah ini ada pengecualian, yang lainnya nggak ada. Atau saya belum tahu. Pengecualian yang kedua bagi yang di Masjidil Haram. Kata Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tofa bihadzal bait. Jangan melarang seorang pun tawaf di Baitullah ini, Ka'bah, wa shalla ayyata sa'atin sya', dan sholat di waktu mana saja yang dia mau, min lailin wa nahar, baik itu siang atau malam. Nah ini ada pengecualian jelas. Kalau di Masjidil Haram Bapak dek ba'da subuh sholat deui, ba'da asar sholat, qobla duhur terus sampai adzan sholat, silakan, nggak ada larangan ya. Bebas mau memperbanyak sholat di Masjidil Haram itu bebas. Jadi pengecualiannya yang jelas ada 2. Satu, hari Jumat boleh sholat di ketika tengah hari sebelum Jumatan. Yang kedua di Masjidil Haram itu boleh kapan saja, nggak ada waktu terlarang untuk sholat. Kemudian berikutnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyafaqul humrah, syafaq itu yang kemerah-merahan. Ini kan hadis tentang sholat isya yang lalu dibahas bahwa waktu sholat maghrib itu hingga syafaq hilang. Apa syafaq hilang itu? Layung beureum ya. Itu sekarang udah kelihatan tuh yang merah-merah. Tapi ini mah pagi. Kalau asyafaq yang di hadis itu konteksnya sore ya. Jadi kalau nggak ada listrik, nggak ada jam ya, pakai misalkan jam, HP mati, kita lihat aja di jalan tol ya, atau di Pantura, kalau masih ada terang layung beureum itu masih sholat maghrib. Kalau udah habis semua sinarnya tenggelam, nah itu baru masuk sholat isya. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajru fajrani, fajar itu ada 2. Fajrun yuharrimut ta'am wa tahilu fi shalah,
fajar yang haram makan dan halal sholat. Maksudnya haram makan bagi yang saum, halal sholat subuh, berarti fajar subuh. Wa fajrun tahrum fihi sholah, ada juga fajar yang haram sholat subuh. Wa yahillu fihi to'am, makan halal maksudnya sahur. Jadi ini mah fajar untuk sahur. Walil hakim min hadits Jabirin radhiyallahu anhu wa zada fil ladzi yuharrimu to'am, ada keterangan tambahan tentang fajar yang mengharamkan makan, maksudnya fajar subuh. Innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq, fajar itu cahaya itu memanjang di ufuk. Wa fil akhir, kalau yang fajar yang sahur, innahu kadana bisirhan, seperti ekor serigala ke atas. Saya sudah jelaskan ya bulan kemarin, kalau kita menyimak fajar itu awalnya begitu, sinar terang muncul ke atas. Kan fajar itu artinya cahaya membelah, ya, fajarot belah. Fan fajarot min husnata asyrata aina, belah, batu keluar 12 mata air. Ya. Fajar itu artinya membelah. Jadi kalau sinarnya baru begitu ke atas, itu fajar buat sahur. Disebutnya fajar kidhib, fajar bohong, bukan fajar yang asli. Nah, nanti kalau kita tunggu, ini cahaya nu jiga buntut teh ke atas. Nah, menarik yang di sekelilingnya, memanjang. Nah, kalau sudah cahaya yang di pinggir-pinggirnya terangkat, nah itu baru fajar sidik. Ya, sholat subuh. Saya pengalaman dulu ketika di Cilaut Eureun, Pamengpeuk, dulu masih mualimin. Nama terus rada caang, terus penginapan masih belum secanggih Pangandaran ya. Kalau dulu jeung ka tengahnya di Cilaut batu teh geuning Mbak nya, sarolat teh didinya bulan poek kan. Kita geus waktu subuh acan ya, jam tangan enggak punya. HP can usum atuh da. Baru dak boga HP zaman harita belum usum ya. Baru zaman kuliah baru usum baru ga HP. Saya lagi caang, acan cerita tentang karek buntutna. Kayak kita sholat malam di pinggir pantai. Nah udah ketarik ke atas semua tai. Cerita karena fajar sidik, fajar yang mengharamkan makan bagi yang saum, maksudnya fajar sholat subuh. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, sebaik-baiknya amal adalah salat di awal waktunya. Nabi menyebut sebaik-baik amal itu banyak ya, banyak. Ada yang menyebut mengucap salam dan memberi makan sebaik-baik amalnya. Ada yang menyebut sebaik-baik amal itu berbakti kepada orang tua. Ada yang menyebut tidak mengganggu muslim lainnya. Kata para ulama, itu karena Nabi ceramah di konteks yang berbeda. Piraku ceramah ayeuna teh mana eta gitu kan bosan ya. Di kesempatan ini Nabi menjelaskan amal terbaik bab sholat, amal terbaik bab sodako, amal terbaik bab hubungan sesama manusia gitu. Atau yang kedua, Nabi beda-beda menjelaskan amal terbaik itu tergantung orangnya. Lamun kanu pedit meureun nya, yang terbaik itu mengucapkan salam, memberi makan. Ieu mah berehan si bapak si ibu teh ngan ngedul kanu salatna. Nah, maka Nabi itu menyebut terbaik salat di awal waktunya gitu. Jadi ini memang tidak membatasi bahwa amal yang terbaik itu ini saja. Tapi dalam konteks sholat, ini menunjukkan sholat yang terbaik itu sholat di awal waktu. Tapi istilah terbaik ini bukan berarti sunat.
Masa hadis-hadis tentang keutamaan saum Ramadan lalu menyimpulkan saum Ramadan teh sunat begitu? Enggak kan? Tetap kembali ke dalil umum yang mewajibkan kita sholat di awal waktu. Kalau tidak sholat di awal waktu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ai cilaka teh dorakan teu. Doraka mah haram. Itu jelas dalilnya. Nabi jelas menyebut munafik orang yang qomu kusala, bangun untuk sholat teh kusala kusal ya, kusala teh kaselan malas. Tuh tidak berarti bahwa sholat di awal waktu itu sunat, tetap wajib. Cuma dari sekian kewajiban, nah ini yang paling utama ya. Dari sekian kewajiban sholat, yang paling utama itu sholat di awal waktu. Ada hadis untung doib ya, kata Nabi SAW. Kenapa dituliskan di sini? Jangan wartosan ke bapak-bapak, ibu-ibu itu doib. Awal waktu adalah keriduan Allah, pertengahan waktu adalah rahmat Allah. Wah tuh mengenah dalil nu ngadul. Salat duhur jam 2. Nah jam 2 cenah rahmat Allah teh turun na jam 2. Salat asar jam 5. Nah salat asar jam 5 rahmat Allah teh cenah kamu salat asar jam 5. Yang terakhir adalah ampunan Allah, salat asar memeh maghrib. Salat isya tengah peuting, salat subuh beurang. Nah salat subuh beurang cenah ampunan Allah. Untuk hadisnya doib ya, jadi jangan dipakai. Kemudian ada juga riwayat Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, sama ini juga doib juga, bahkan doib jiddan, doib parah ya, jadi nggak saling memuatkan. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada salat sesudah subuh kecuali 2 rakaat saja. Riwayat 5 imam kecuali An-Nasai. Dalam riwayat Abdul Razzaq, la sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajri. Tidak ada sholat sesudah terbit fajar, menenama sesudah adzan subuh, kecuali 2 rakaat fajar. Maksud 2 rakaat fajar itu qabla subuh. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah adzan subuh, sholatnya cukup 1 kali qabla subuh saja. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada syukur wudu, dan sholat-sholat yang lainnya. Ini pernah saya tulis ya. Sa'id bin Al-Musayyib pernah menegur seseorang di pinggirnya yang sholat 2 kali. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, kamu sholat nanti lain kali cukup 1 kali kalau qabla subuh. Dia protes. Sa'id bin Al-Musayyib itu tabi'in senior, lahirnya tahun 2 sesudah Nabi wafat. Masa saya salah karena sholat gitu? Kata Sa'id bin Al-Musayyib, kamu salah bukan karena sholat, kamu salah karena menyalahi sunnah. Jadi udah 1 kali saja, tunggu ya. Meski ya tapi lemah ya. Kalau yang tadi ya kan cenah maksud tidak ada sholat, bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Tapi kalau kita lihat asar-asar nggak boleh. Para sahabat, para tabi'in ya mengamalkan udah qabla subuh mah 1 kali. Terlebih nanti ada dalam bab salat sunat, qabla subuh mah seolah-olah Nabi tidak baca Al-Fatihah, jadi cepat ya. Cuma memang di beberapa masjid nih jam digitalnya sok lila gitu. Sebaiknya ya fleksibel lah ya, diusahakan secepat mungkin, kecuali kalau sudah cepatnya masih ada yang sholat qabla subuh memang harus ditunggu, nggak boleh. Masih ada yang sholat kemudian qomat nggak boleh ya, tapi memang tetap harus ditunggu. Kemudian yang sepertinya dari riwayat Daruqutni dari Ibnu Amr bin Al-As sama ya. Terakhir
dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku. Fa shalla raka'ataini, lalu salat 2 rakaat. Aneh kan? Masa ada salat pada asar? Pasal tuh, lalu aku tanya kepada beliau, kata Ummu Salamah, kenapa Nabi sholat pada asar? Kan gak boleh sholat pada asar. Kata Nabi, kata beliau, syughiltu an raka'ataini ba'da zuhri. Tadi saya tersibukkan dari 2 rakaat pada duhur. Kuduna sudah sholat duhur wiridan teh sholat pada duhur. Entah meureun Nabi teh kebelatnya ka toilet heula, geus di toilet aya urusan, jadi enggak sempat pada duhur. Fa shallaitu mal'an, maka saya sholat sekarang. Jadi sholat pada asar Nabi itu sholat qada ba'da duhur. Afanak dihima idza fatatna. Ummu Salamah balik tanya, kalau kami boleh nggak kodok seperti itu kalau pada duhur terlewat? Bisi saminya ibu-ibu teh beser pada duhur teh kacai heula, ai kaluar teh cai budak ceuri nya. Terus ieu cai pinu nya salam ngagolak wah dan sebagainya. Jadi riweuh enggak sempat pada duhur. Boleh tidak dikodok nanti pada asar? Bagaimana jawaban Nabi? La, tidak boleh. Jadi ini khusus bagi Nabi. Tapi ya, ini yang tadi kita bahas tentang larangan sholat, kata Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, ini jadi dalil. Berarti boleh sholat ba'da asar kalau ada alasan. Jadi tadi kan saya jelaskan ya, yang sholat di waktu terlarang yang 3 itu ba'da subuh sampai terbit matahari, qobla duhur 4 menit, dan ba'da asar sampai maghrib. Itu nggak boleh sholat itu. Ada mazhab yang mengatakan, mazhab Syafi'i, sholatnya sholat terwatib yang nggak boleh itu. Tapi kalau syukrul wudu, tahiyatul masjid boleh. Apa dalilnya? Nah ini kata beliau-beliau itu dalil bahwa Nabi melaksanakan sholat ba'da asar karena ada alasan. Alasannya qada. Tapi fikih itu hemat saya sangat debatable. Kenapa? Karena Nabi yang ngomong sendiri nggak boleh, ya kan? Berarti ini khusus Nabi. Yang lebih selamatnya begitu. Oh, satu lagi nih keterangan tambahannya di riwayat Abu Daud, Aisyah. Kalau di riwayat Abu Daud mah Aisyah yang nanyanya, kenapa cenah Nabi sholat ba'da asar? Ya, begitu tadi. Dan sesudah itu Nabi kemudian merutinkan. Nah, Aisyah tanya, boleh tidak kami sholat ba'da asar? Kata Nabi nggak boleh, tuh tetap. Jadi Nabi melarang, meskipun Nabi kemudian merutinkan. Jadi itu jadi dalil etama khusus jam Nabi. Seperti saum wisol, saum 2 hari berturut-turut tanpa sahur, tanpa buka, maghrib tuh buka, isya, subuh tuh sahur deui, labas we ti Senin teh ka Salasa. Boleh kita mengamalkan? Nggak boleh. Kalau bagi kita mah boleh wisolnya hanya sampai sholat subuh. Jadi sebelum subuh harus buka, harus sahur. Nanti baru sambung lagi saum Selasa, silakan. Itu mah khusus buat Nabi. Kayak beristri lebih dari 4, boleh Bapak? Wah, hiji oge pacan seep. Jadi kalau Nabi boleh beristri lebih dari 4. Kalau bapak-bapak maksimal 4. Itu khusus buat Nabi. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum dipungkas, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Mangga Pak Haji. Itu antara yang tadi asal kan, kalau kita telat asal kan boleh kan 10 rakaat sebelum maghrib. Berarti kan tidak menyalahi yang 3 tadi ya. Enggak. Menyalahi ya. Jadi boleh
Boleh. Saya pernah Pak pengalaman pulang dari Padalarang jam 5, da biasa ge setengah genep dugi ka Pasir Koja teh. Kaburu magrib teh saum. Eta dikeresakeun di jalan tol hujan badag. Jeung eta bus hiba tara-tara mogok di jalan tol nih. Jabat teh bebekelan. Adan magrib teh masih di jalan tol, wah masih riweuh. Keluar Pasir Koja itu jam 7 kurang 1/4. Lapar tuh udah bacaan buka. Pan teu kengingnya salat keur lapar. Jadi lain melarian masjid abdi teh ka warteg heula. Ka warteg heula terus di warteg buru-buru ka masjid. Karek ge salat can sarokaat malah nya keur Al-Fatihah kene adan Isya. Terus we. Jamaah oge, jamaah di Pasir Koja teh kantosan abdi teu langsung salat Isya. Udah begitu kemudian saya sholat Isya. Ari usah cenah eta tadi sholat naon? Sholat maghrib cenah. Munaon yang jelaskan. Begitu boleh, sah sholatnya. Jangan kemudian karena ada adzan Isya, wah behak waktuna nya emang kompetisi nya. Pan aya di naman baloge additional time. Injury time. Itu injury time boleh itu. Ada lagi? Mangga apa sih? Mengenai sholat sunat Ustaz. Karena kalau tidak salah kan ada hadis juga yang menyatakan sebaik-baiknya sholat sunat itu dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib gitu ya. Nah dalam hal ini misalnya, tapi di sisi lain ada lagi seolah-olah sebaiknya kita tuh datang lebih awal misalnya ke masjid, ya kan, sempat mendengarkan azan gitu ya, terus melakukan sholat qabliyah dan seterusnya. Nah kalau kita artinya berpatokan kepada yang tadi sholat terbaik adalah sholat sunat terbaik di rumah. Kalau kita misalnya kebetulan rumah jauh dari masjid, begitu ya, jauh dari masjid, kalau kita harus di sholat qabliyah subuhnya di rumah dulu, pada saat datang ke masjid mungkin sudah jadi habis gitu, atau sudah di makbul kita. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi masalah begini? Masih. Hadis sebaik-baik sholat di rumah kecuali sholat wajib itu Nabi sabdakan pada waktu sholat malam. Jadi konteks hadis itu sholat malam lebih baik di rumah. Yang kedua, kalau untuk sholat rawatib tahiyatul masjid berlakunya rawatib ya, kalau tahiyatul masjid tetap harus di masjid. Berlakunya bagi yang dekat rumahnya seperti Nabi. Kalau yang jauh mah sahabat tetap saja di masjid. Terlebih Nabi SAW mengajarkan agar kita menunggu sholat sesudah sholat. Menunggu sholatnya sholat wajib, sesudah sholat sunat. Jadi datang ke masjid itu di awal waktu sholat sunat dulu, menunggu sholat wajib. Jadi dalil bahwa Nabi menganjurkan secara umum untuk konteks sholat rawatib yang menyertai sholat wajib itu di masjid, kecuali kalau bapak yang rumahnya dekat seperti Nabi, tinggal masuk ke masjid nya pantai yang berenang nama oh ya itu atau sana misalkan itu boleh ya, jadi sholatnya dijamin tidak telat. Begitu Pak Haji. Di konteks hadis itu untuk sholat malam Nabi menganjurkan sholat di rumah. Sholat terbaik itu di rumah kecuali sholat wajib. Ada lagi? Ibu-ibu libur nanyanya Bu. Mangga. Kalau waktu itu seperti tadi nilai manfaat mudarat sholat yang efek waktu kayak tadi maghrib menuju isya sebatas mana dengan tidak sebaiknya dijamak atau gimana? Enggak ya. Kalau dijama makan di waktu yang lain ya,
Misalkan kalau konteksnya yang kasus saya tadi, nanti aja tunggu adzan isya di jama gitu. Jama mah di waktu yang lain, maghrib berarti di waktu isya di waktu maghrib. Ini mah enggak. Jadi jangan menunggu kewe di jama, enggak. Justru sholat saja meskipun prediksi kita isya menit di adzan. Begitu. Nabi mengajarkannya demikian. Jama memang boleh, tapi sesekali ya. Saya sering ditanya, Ustaz cenah hari hajat kenging di jama boleh. Dah hajat mah mau unggal poe. Mau unggal minggu, ada hadisnya ya. Ibnu Abbas pernah sengaja menjama sholat maghrib ke isya, kajiannya dari qabla maghrib. Udah gelisah. Kata Ibnu Abbas, saya lebih tahu sunnah Nabi daripada kalian. Nya itu Ibnu Abbas mah sahabat, aya tama jamaah lain sahabat. Lalu kemudian sholat di jama. Kata Ibnu Abbas, agar kalian tahu bahwa yang begini boleh, tapi lain sunnahnya boleh. Sunnah mah tuh kayak unggal poe, ya, sholat maghrib di waktu isya. Tapi di jama, bukan di kosor. Jama saja, kade jadi jama kosor. Kalau kosor mah harus ketika safar. Tapi sesekali, karena Nabi pernah sholat di Madinah di jama sekali. Ya. Begitu Pak. Cukup ya? Saya nanya lagi, boleh? Oh boleh, mengapa sih? Saya pernah gini, nggak tahu dapat dari mana dia. Saya nggak tahu hadisnya berapa. Jadi pernah asar mau ke maghrib, kalau kan sekarang namun kan udah habis setengah 6 yang nanti waktu setengah 6 itu maghribnya jam 6 gitu. Kita mau sholat asar, kasih tahu. Itu berjalan nih, perjalanan. Kasih tahu. Ini udah habis waktu asarnya katanya. Nunggu aja kita di jamak katanya nanti di maghrib. Saya nggak tahu dari mana di dalilnya yang dia mengatakan habis waktu asar. Kita karena pertengahan ini masih ada debatable di tengah-tengah di setengah 6 gitu. Ada nggak? Enggak, kan kita sudah bahas kemarin ya. Iya. Jadi 4 waktu sholat itu akhirnya adalah waktu sholat berikutnya. 3 ya. Duhur akhirnya asar, asar akhirnya maghrib, maghrib akhirnya isya, isya akhirnya bukan subuh, tengah malam. Subuh akhirnya terbit matahari. 3 waktu, duhur, asar, maghrib mah akhirnya itu waktu sholat berikutnya. Jadi kalau setengah 6 masih waktu asar. Kan tadi jelas hadisnya, sebelum terbenam matahari itu masih waktu sholat asar. Sebelum terbit matahari itu masih waktu sholat subuh. Ya, sholat subuh saja, jangan nunggu habis waktu. Mungkin ya beliau itu dengarnya salah. Yang ngomong gitu salah dedengean. Jadi kita jadi di jama gitu karena kebetulan di jalanan kan, di perjalanan. Cukup ya. Oh ada ibu kirain mau libur. Ini pada kata sebenarnya ya. Karena ke air terus berdua tiap saat sholat, wudhu lagi itu, sedangkan dia pakai pamper apa gitu ya. Gimana sehingga keluarga itu memutuskan sholat misalkan asar, duhur ke asar, jadi duhur atau mendekati ke asar sholatnya gitu ya. Karena uzur itu terkadang pamper berabe kan ya. Jadi supaya jedanya itu kan tidak sampai batalkan gitu ya, batal ininya apa tidak batal apa wudhu gitu ya. Agar tidak banyak ke dan apa ya gitu gimana? Ya, sholat yang sudah selalu kencing itu sama dan istihadoh. Istihadoh itu kan pendarahan terus. Saya juga pernah mengalami sakit itu, yang naudzubillah min dzalik. Wasir kan tuh. Wasir itu kan definisinya pendarahan di pembuluh ya, di saluran pencernaan. Bahkan pernah saya mengimami asa baseuh dicabak teh getih we. Udah mundur. Yang pendarahan itu sholatnya memang sebagaimana sudah kita bahas ya, sebaiknya semi jama bukan jama, karena duhur diakhirkan, asar diawalkan.
Bahkan kalaupun ketika sholat itu keluar darahnya atau kencingnya nggak apa-apa. Di zaman Nabi juga ada ibu-ibu yang sholat karena istihadoh, di bawahnya itu ada wadah untuk menampung darahnya. Yang mungkin mohon maaf belum zaman pembalut, mungkin zaman itu. Jadi ada darah tapi di tandean dan sholat biasa, dan Nabi tidak melarang. Jadi kalau yang memang kencingnya sudah nggak bisa ditahan, boleh sah pakai pamper, cuma kedaruratan, begitu. Tapi memang sebaiknya sholatnya kayak tadi, ya, duhur diakhirkan, asar diawalkan, maghrib diakhirkan, isya diawalkan. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.